spesial sekali. Kalau misalnya tadi para mentornya cowok-cowok ya, sekarang kita akan lihat yang seger-seger nih. Dari yang perempuan, ada dari Dr. Risti Permani, yang mana beliau ini adalah seorang dosen senior agribisnis di School of Agriculture and Food Science di University of Queensland. Yang mana Kak Risti ini memiliki gelar PhD dan Magister Ekonomi dari University of Adelaide dan Bachelor of Science in Statistics, minor in Agriculture Economics dari IPB University. Wow, ini luar biasa sekali. Sudah ada Kakak Risti bersama-sama dengan kita di sini. Halo Kakak Risti. Halo Mbak. Salam kenal ya Kakak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Ini kayaknya teman-teman udah nggak sabar ya, Kak Risti itu. Semangat-semangat, tebar kebaikan, tuai keberhasilan. Kalau gitu, Judit persilakan untuk Kakak Risti boleh menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Judit. Saya izin share screen ya. Silahkan Kak. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa teman-teman peserta jagoan tani. Terima kasih untuk panitia sudah mengundang saya. Harapannya sebetulnya datang langsung ketemu langsung ya, cuman mungkin lain kali insya Allah ada kesempatannya. Saya diberi waktu 30 menit, dan ketika saya diinformasikan tentang sesi online ini, mungkin yang saya coba adalah untuk merangkum satu semester yang saya ajar di University of Queensland into mungkin sekitar 20 menit. Tapi nggak ada Q&A ya Mbak Judit ya? Ya. Mungkin untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan setelah sesi ini, bisa menemukan saya di LinkedIn. Kalau ada LinkedIn-nya, nama saya Risti Permani, bisa dicari, dan saya dengan senang hati bisa menjawab pertanyaan. Karena background saya pengajar, yang akan saya memberikan adalah beberapa konsep yang mungkin bisa reminder, dan saya yakin dari mentor-mentor yang lain juga sudah dapat pengetahuan yang banyak ya. Jadi di sesi ini saya akan membicarakan marketing mix, apa saja, dan juga pentingnya untuk melihat product life cycle, kemudian sekilas tentang segmentation, targeting, dan bagaimana memposisikan produk, dan terakhir saya ingin meng-highlight tentang sustainability. Saya baru saja kembali dari Indonesia weekend lalu, dan luar biasa ya, di Indonesia saat ini sangat kompetitif, produknya juga banyak bervariasi, dan jika teman-teman tidak mengadres apa yang customers inginkan, akan sulit untuk berkembang dan stay competitive di masa mendatang. Saya mention tadi, ini bahan dari satu semester, saya mengajar agribusiness marketing di University of Queensland, dan juga tentang market research. Dan mungkin salah satu yang pesan saya ingin bawakan juga, walaupun mungkin teman-teman bergerak di bidang bisnis, itu sangat penting untuk terus menggali informasi, melakukan research tentang pasar. Pasar berubah, minat customers berubah, dan kita harus terus update. Oke, yang pertama marketing mix. Mungkin teman-teman udah sering mendengar tentang 4P atau bahkan sekarang 7P. Kenapa penting, dan saya ingin emphasize ini, adalah di masa lalu orang tuh marketing karena prosesnya adalah mereka punya produk dan kemudian mereka berpikir bagaimana cara menjualnya demi mendapatkan keuntungan. So, secara konsep itu disebut dengan the selling concept. Marketing konsep itu agak berbeda. Itu diawali dengan memahami masalah apa sih yang ada di masyarakat, dan kemudian menciptakan produk yang address masalah itu. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar misalnya kenapa Gojek berkembang. Dan kalau mendengarkan Pak Nadiem, ceritanya selalu diawali dengan mereka try to solve a problem. So mungkin walaupun sekarang teman-teman sudah masuk ke dunia bisnis dan memproduksi sesuatu, it's always good to go back and asking yourself, problem apa sih yang ingin di-address? Dan ini juga penting untuk terus mereview produk ya. Apakah produk teman-teman sekalian bisa address problem di masyarakat? Okay? Nah, marketing mix itu saya sebut sebelumnya tentang 4P. Ada produk, ada place, price, and promotion. Saya mungkin tidak ada waktu untuk menjelaskan satu persatu.
Dan begitu banyak aspek yang bisa dilihat dari sini. Nanti teman-teman bisa mereview lagi slides ini untuk kemudian memetakan bisnis teman-teman yang jalankan saat ini, apakah sudah mengadres tentang product attributes, bagaimana untuk stand out in the crowd, ya, berbeda di begitu banyaknya produk di Indonesia, apakah sudah dijual di tempat yang tepat, apakah sudah dipromosikan secara efektif, dan apakah harga yang diberikan sudah tepat untuk target marketnya. Saya memberikan sedikit sini contoh. Jadi ada produk di Australia namanya Apple, tapi itu pakai U, bukan pakai A. Dan salah satu dari karakteristik dari produk Apple ini, mereka begitu mempromote sustainability values-nya. Mereka berusaha untuk kontribusi untuk reduce waste, limbah, mempekerjakan pekerja lokal, menggunakan plastik yang di-recycle. Apakah teman-teman produknya sudah memiliki karakteristik seperti ini? Lalu tadi 4P. Nah, sekarang berkembangnya menjadi 7P. Ada juga people, process, and physical evidence. People ini mungkin sekarang teman-teman, mungkin ada yang hanya one-man business, hanya teman-teman sendiri di usahanya, tapi mungkin sudah ada yang mempekerjakan beberapa orang. Culture apa yang dimiliki oleh bisnis teman-teman? Karena kita juga harus look after orang yang bekerja dengan kita. Dan people ini bukan hanya yang bekerja untuk kita, tapi juga dengan suppliers, bagaimana mengembangkan relationship kita dengan mereka, dan juga other stakeholders di bisnis. Mungkin bisa kembali dicek item per item, apakah sudah di-address masalah ini. Poin kedua yang saya ingin highlight adalah mengerti tentang product life cycle. Jadi produk itu mungkin ada dengan berbagai jenis produk yang teman-teman miliki dan juga berbeda stages, jenjang yang sudah dilewati. Mungkin beberapa ada yang baru masuk ke bisnis, beberapa lagi sudah di bidang usaha ini mungkin sudah 5 tahun, beberapa bahkan udah mungkin misalnya 10 tahun. Yang harus dipahami adalah di manakah letak produk teman-teman pada saat ini. Apakah sedang dikembangkan di product development? Apakah sudah masuk ke pasar? Sedang berkembang? Sales dan profitnya naik? Apakah sudah mencapai titik jenuh? Mulai mencapai titik jenuh? Atau bahkan sudah menurun? Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang mempunyai produk yang berbeda-beda. Ada satu yang sedang menanjak, tapi satunya berkurang. Itu yang harus dipikirkan adalah kemudian dampaknya terhadap marketing strategisnya. Saya berikan di sini perbedaan ini. Jadi misalnya untuk produk yang sedang naik salesnya, tujuan dari marketing itu biasanya untuk memaksimalkan market share-nya. Sementara untuk yang produk yang baru masuk ke pasar di introduction ini, itu lebih untuk menciptakan awareness, mengenalkan kepada customers. Dan dampaknya yang lain juga termasuk di marketing mix. Tadi saya sebutkan ada produk, ada price, place or distribution, dan promotion. Misalnya produk yang baru secara price mungkin hanya menggunakan cost plus. Jadi berapa biayanya, kemudian ditambahkan sedikit markup. Sementara yang sedang growth, karena tujuannya adalah memaksimalkan market share, terkadang bisnis lebih agresif untuk menawarkan harga yang lebih rendah untuk penetrasi pasar dan mendapat market share yang lebih besar. Dan secara marketing juga berbeda, ya. Advertising itu untuk growth, selain untuk build awareness, itu juga untuk again attract the market share. Bagaimana dan biasanya lebih agresif dibanding di awal. So ini sedikit rangkuman, dan itu juga berbeda secara, mungkin teman-teman sudah masuk ke digital marketing strategies, caranya pun things like SEO itu menjadi penting juga, yang mungkin tidak ada waktu untuk saya untuk jelaskan secara detail sekarang. Poin yang ketiga yang saya ingin highlight adalah pentingnya untuk melihat
segmentasi pasar, ya, mana yang mau ditarget, dan bagaimana positioning. Sebagai dosen pengajar, saya sering mengulas konsep ini. Kadang teman-teman yang bergerak di bidang usaha kadang melihat bahwa 3 hal ini sama. Padahal kalau kita lihat secara prosesnya, sebetulnya ada perbedaan antara apa yang dimaksud dengan segmentasi, apa yang dimaksud dengan targeting, dan positioning. So, prosesnya adalah pertama harus segmentasi. Segmentasi itu apa? Untuk membagi satu pasar ke beberapa bagian. Itu bisa berdasarkan demografi, misalnya umur, dan demografi lain, atau secara geografi, atau secara psikografik. Dan kemudian targeting, setelah kita bagi satu pasar menjadi beberapa segmen, targeting itu untuk memilih satu atau lebih yang ingin kita targetkan. Kenapa ini penting untuk melihat targeting? Karena resource yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha terbatas. Okay? Sangat sulit menciptakan produk yang bisa meng-cater atau bisa memenuhi preference dari customers di semua segmen. Bahkan perusahaan besar pun mereka memiliki berbagai macam product lines, berbagai macam produk untuk mentarget different customer segments. Kan? Jadi targeting itu lebih ke memprioritaskan segmen mana yang mau ditarget. Jadi mungkin yang baru masuk ke bidang usaha mungkin bisa memulai dengan satu segmen yang spesifik sebelum kemudian diversify products-nya, meningkatkan keragaman dari produk. Dan positioning itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, how to stand out in the crowd. Jadi ini lebih ke mengembangkan apa sih yang unik dari produk atau usaha teman-teman. Apakah misalnya sekarang begitu banyak produk yang mengusung tema sustainability, tapi apa yang lebih spesifik? Misalnya sekarang semuanya menggunakan packaging yang sangat menarik. Jadi saya kalau terakhir ke supermarket Indonesia melihat snack itu luar biasa beragam ya. Jadi yang mungkin 2 tahun lalu belum ada snack dari bahan pisang aja udah macam-macam gitu ya, dengan packaging yang bagus. So mungkin posisikan diri kita sebagai customers datang ke supermarket, bagaimana caranya kita bisa membuat produknya itu menarik dan customers melihat dan kemudian membeli produk tersebut. And there's no easy answer. Dan mungkin bisa berbeda. It's not just about packaging, tapi juga harga juga selalu menjadi penting. Di mana peletakan masuk ke retail yang mana, dan itu semua harus dipertimbangkan. Okay. And reposition itu sangat penting. Dan ini kembali pentingnya untuk terus mengevaluasi bagaimana penjualan produknya, apakah sudah ditempatkan di segmen yang tepat, pricing-nya dan semuanya. Terus berinovasi dan evaluasi dari penjualan itu sangat penting. Dan ini beberapa cara untuk mensegmentasi pasar. Bisa dilihat misalnya untuk demographic segmentation, ini yang salah satu yang paling common, itu bisa dilihat dari umur, gender, family size, family life cycle, apakah mentarget ibu-ibu misalnya, mentarget keluarga dengan anak-anak di bawah usia 10 tahun, dan sebagainya. Karena beberapa snacks, for example, mentarget keluarga dengan anak misalnya berusia sekolah, masih bawa bekal ke sekolah. Dan segmentasi harus sangat spesifik juga, karena kalau terlalu general berarti bukan segmentasi lagi, karena tujuan dari segmentasi adalah untuk split market into a couple of segments. Ini lagi beberapa cara untuk mensegmentasi, beberapa variables yang bisa di-consider when you do segmentation. Ini saya ambil contoh bagaimana alien market membagi pasar secara umum. Untuk segmentasinya bisa dilihat di
ini tentu dari generasi muda yang terkonek dengan teknologi, they like adventures, they like traveling. Jadi cara untuk mentarget segmen ini berbeda dengan misalnya basic needs, orang yang elderly, keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di Indonesia mungkin ada cara berbeda untuk men-segment markets. Okay. Dan poin keempat yang ingin saya highlight adalah memahami customer behaviors. Dan mungkin sebetulnya ini harusnya menjadi poin yang pertama ya. Customer behaviors is really the key of the marketing process ya. Karena yang satu konsep yang saya utarakan di awal, bedanya the selling concept and the marketing concept itu adalah selling, kita berusaha mempromote produk yang sudah ada untuk menjual lebih banyak. Sementara marketing, kita start dengan understanding customers butuh apa, kemudian kita create produk itu. Nah, understanding customer behaviors itu tidak mudah ya, sangat kompleks, karena kita makhluk hidup yang sangat kompleks juga. Ada sensory yang kita punya, kita melihat, kita mencium, kita merasakan. Dan teman-teman yang tadi saya lihat juga list namanya, banyak yang menjual produk pangan. Hal ini sangat penting ya. Jadi misalnya packagingnya bagus, tapi begitu dibuka, it doesn't smell good, itu mungkin akan turn off beberapa customers misalnya. Psychological factors juga, kita terinfluence oleh beberapa parties, oleh tetangga, oleh social media, dan sebagainya. So, marketing factors yang tadi saya bilang, marketing mix, seperti price, place, promotion, they're not the only factors yang mempengaruhi consumer behaviors. Ada sensory dan psychological factors ini. Ini just to highlight again, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi consumer behaviors. Nah, saya ingin mengemphasize lagi sustainability. Banyak yang beranggapan konsep seperti misalnya organik itu hanya relevan untuk pasar di negara yang maju. Tapi saya lihat di Indonesia juga sudah ke arah sana ya. Ini ada studi yang mereview dengan menggunakan meta-analysis, willingness to pay, keinginan membayar customers untuk produk yang memiliki sustainability labels itu, mereka secara umum, secara rata-rata, consumers mau membayar 30% premium price, so 30% dari harga yang mereka bayar untuk produk yang tanpa sustainability labels. Dan organic attribute itu, willingness to pay-nya itu, WTP itu lebih tinggi dari attributes lain. Nah, tapi ini kan cross-country analysis. Nah, kemudian pertanyaannya, atribut sustainability apa sih yang diinginkan oleh customers? Dan ini berdasarkan dari studi secara global, beberapa macam untuk produk pertanian, ada Good Agriculture Practice, GAP, mungkin ada yang pernah dengar, ada tentang animal welfare, free from chemical pesticide. Argumennya adalah tapi, segmen yang berbeda mungkin memiliki willingness to pay yang berbeda. Kemudian Iqbal Sitompul ini master student saya, dia tadi pagi baru graduation dari Indonesia, baru lulus di University of Queensland. Dia melakukan penelitian untuk melihat preference terhadap environmental sustainability attributes dengan responden consumers di Sumatera Utara. Dan hasilnya adalah yang pertama kita melihat konsep yang disebut dengan perceived consumer effectiveness. Itu adalah ketika kita menanyakan apakah Anda ingin kontribusi ke sustainable development, 59% mereka keen, mereka ingin, mereka kurang yakin sebetulnya ingin bisa melakukan apa, dan mereka berpikir tidak bisa banyak berkontribusi, tapi mereka ingin mencoba yang terbaik. Dan yang optimistic, they'll do all they can untuk bisa environmental sustainability sekitar 33%. Artinya consumers mau berkontribusi. Okay?
Dan ketika kita melihat attributes apa sih yang diinginkan oleh customers, yang paling tinggi adalah chemical fertilizer free attributes dan pesticide free. Oke, jadi mereka menginginkan produk pertanian atau pangan yang bebas dari chemical, yang bebas dari pesticide. Dan juga ada emphasis tentang sustainable packaging. Oke. Mungkin sekian, kayaknya saya sudah mencapai time limitnya. So just to recap again, pentingnya untuk mereview lagi mungkin teman-teman, the marketing mix, the 7 Ps, melihat product life cycle, and melihat apakah marketing strategi yang teman-teman miliki saat ini sesuai dengan product life cycle dari yang produk teman-teman miliki, bagaimana tentang segmentation, are you targeting the right segment, dan terakhir, memahami lagi, terus mengevaluasi customer preference, including their preference for sustainable products. Mungkin sekian Mbak Judith, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kakak Risti. Sebenarnya ini masih ada waktu sekitar 8 menit, but it's okay. Mungkin untuk teman-teman dari Jagoan Tani Banyuwangi, mungkin ada yang ingin bertanya nih. Tadi kan kalau yang Judith highlight, itu ada di perbedaan selling konsep dan juga marketing konsep. Kemudian ada marketing mix, 4P, apa aja yang perlu kita ketahui gitu ya. Mulai dari produk, place, price, promotion, kemudian disesuaikan lagi dari segmentation, targeting, dan juga positioning-nya. Nah, ini mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya nih, mungkin udah create something, masuknya di selling konsep atau di marketing konsep. Oke, udah ada yang raise hand ya. Kita persilakan untuk kakak dari Grow KIT Banyuwangi, dari Mas Amin lagi. Oke, boleh. Untuk Mas Amin, boleh perkenalan dulu sekali lagi biar kakak Ristinya tahu kemudian apa pertanyaannya, silahkan. Oke, suara saya masuk ya Kak ya? Oke Kak, terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Saya lebih tertarik dari kurva tadi, kurva kita yang dari tumbuh, terus ada masa kita itu keuntungannya yang banyak dan masa jenuh. Misal kita ada di masa jenuh itu Kak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menutup usaha atau mencari strategi lain untuk biar kurvanya itu biar naik lagi gitu? Itu aja dari aku. Oke. Mbak Judith mau tambah pertanyaan lagi tadi, ada yang hands up lagi atau saya jawab aja? Boleh, tapi dijawab dulu aja Kak Risti yang ini. Oke. Jadi sudah mencapai masa jenuh ya. Oke, kalau secara konsep, biasanya tadi bisa dilihat di tabelnya itu, ada beberapa hal. Kita balik lagi ke marketing mix-nya ya. Ya, kalau secara produk, the first P, mungkin yang dibutuhkan adalah diversify produknya. Tapi diversify jadi merubah gitu. Merubah produknya untuk lebih sesuai dengan customers. Tapi baik lagi, ini memang butuh research ya, research bertanya ke customers. Misalnya ada yang sebelumnya pelanggan tidak lagi membeli, bisa menanyakan ke retailers. Misalnya tadinya jual lewat toko A gitu, tanya ke toko A, kenapa nggak naik ya salesnya ya? Dan itu pentingnya relationship dengan suppliers. Kalau saya sendiri, saya banyak bekerjanya dengan industri asosiasi dan juga beberapa bisnis di Australia, karena student saya juga banyak yang kerja dengan industri clients ini. Biasanya lebih kayak itu sih, untuk yang paling penting itu adalah untuk dapat informasi. Kalau mereka tidak menjual langsung ke end customers, menanyakan ke pembeli dari produk mereka, bisnis yang membeli produk mereka, misalnya retailers-nya. So, secara produk, biasanya harus di-diversify, price juga harus dilihat, harganya harus dilihat. Apakah terlalu mahal dibanding competitors untuk kualitas yang sama. Oke. Dan kemudian juga secara distribusi. Mungkin balik lagi nggak sesuai gitu, yang misalnya targetingnya high-end customers, tapi masuknya ke toko yang menjual barang-barang yang low price. Jadi yang customer yang datang juga nyarinya produk yang murah, padahal kita pengennya something yang kita nyebutnya niche market yang khusus tapi high-end gitu.
Dan secara promosi, mungkin bisa dilihat lagi. Saya melihat banyak bisnis di Indonesia sekarang ya karena Instagram disebut-sebut sebagai paling efektif, ya masuk Instagram. Tapi begitu juga jutaan bisnis lain kan semuanya di Instagram gitu. Bagaimana menjadi unik itu yang penting gitu. Jadi kalau saran saya secara pendek adalah merevisi lagi, melihat lagi yang si marketing mix itu. Karena mungkin produk marketing mix tahun lalu sudah cocok untuk produk itu. Cuman tahun ini mungkin berbeda gitu. Kayak kalau nggak salah, misalnya salah satu yang berubah adalah kalau saya ingatnya di Australia nih ya, tahun lalu banyak yang bilang bahwa consumers ke plant-based. Indonesia juga sekarang banyak ini kan yang produk vegetarian misalnya. Sekarang sebetulnya kalau dilihat trennya agak berkurang sedikit gitu, karena ternyata vegetarian produk itu mahal kayak gitu, masih nggak banyak variannya segala macam. So trends itu berubah dan kemungkinan capai titik jenuh itu karena tidak bisa recalibrate gitu dengan menyesuaikan lagi dengan perubahan yang terjadi gitu. So kita nggak bisa, kalau bisnis tuh udah nggak bisa stuck. Makanya saya nggak punya bisnis sendiri. Like I'm happy to be a lecturer karena ya orang bisnis harus terus reformulate modelnya gitu, nggak bisa stuck dengan pakai model yang sama 2 tahun yang lalu. Itu aja sih. Ya, makasih. Oke, thank you untuk Kakak Risti. Jadi kayaknya penting banget ya ada review gitu. Entah dari supplier, entah dari klien, customer, atau apapun itu. Gitu. Dan benar banget kayak kata Kak Risti, pasti ada titik jenuh ketika naik turun. Jadi pebisnis tuh pasti banyak mikirnya gitu guys. But it's okay, harus tetap semangat karena banyak jiwa-jiwa gitu ya yang kita pertanggungjawabkan gitu untuk keluarganya juga. Oke, untuk Kakak Risti, ini ternyata waktunya udah habis ya. Untuk teman-teman dari Jangkep Kopi, Recycle Inkubator, dan juga Bolo Kopi, ini is okay. Dan juga teman-teman lainnya, kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa sekali lagi dicatat nih ya, namanya dari Kakak Risti Permani, di search langsung aja di LinkedIn, terus bisa add friend atau langsung di send message aja, mau kirim pertanyaan apapun, kayak gitu. Dan terima kasih untuk Kakak Risti Permani, untuk sharing yang sebenarnya bisa panjang tapi dikupas Satu semester habis. Mbak Judith. Iya, langsung 1 semester ya dikupas habis dalam waktu yang super duper singkat, 30 menit nih rasanya kayak nggak cukup gitu ya. Tapi terima kasih banyak, semoga ini bisa jadi insight untuk teman-teman semuanya. Sehat selalu untuk Kakak Risti. Terima kasih. Terima kasih.